Halo semuanya, ada aku di sini Rita. Jadi di video kali ini itu aku akan bacain beberapa berita terkait dengan kasus pelecehan seksual atau kekerasan seksual. Karena akhir-akhir ini, enggak akhir-akhir ini juga sih, tapi ternyata masalah ini ya udah menjadi PR dari lama ya. Karena kasus pelecehan seksual itu sering sekali terjadi. Kita bisa lihat di banyak media, salah satunya di Instagram itu ada banyak informasi atau pemberitaan terkait dengan kasus pelecehan seksual. Jadi di sini aku coba untuk membaca dan kita coba bahas terkait dengan kasus tersebut. Untuk berita pertama itu aku dapatnya di baliexpress.jawapost.com. Judulnya, diduga diperkosa kakak ipar gadis SMA di Denpasar lapor polisi. Jadi kalau aku lihat dari judul, ini berarti pelakunya adalah kakak iparnya. Dan situasinya ya, ini kejadiannya ada di Denpasar, Bali. Nah, kita baca langsung beritanya bahwa ada seorang gadis berinisial NP yang berusia 18 tahun diduga menjadi korban pemerkosaan di Denpasar Barat. Yaps, ini di Bali. Mirisnya, pelaku disebut tak lain adalah kakak iparnya sendiri, inisialnya IWB. Namun pelaku belum ditahan hingga saat ini. Kasus tersebut dilaporkan oleh korban sendiri ke Mapol Resta Denpasar. Jadi korban atau NP ini dia melaporkan kasusnya. Peristiwa ini bermula ketika NP mengunjungi kos kakak perempuannya di kawasan Monang Maning, Denpasar Barat pada Kamis 29 Desember 2022 sekitar pukul 8.30. Oke, jadi korban itu mengunjungi kos kakak perempuannya di kawasan Denpasar Barat di pukul 8.30 atau sekitar setengah 9. Nah, sesampainya di sana, korban bertemu dengan suami dari kakaknya, yaitu terlapor IWB. Oke, jadi NP ini dia sampai di kosan kakak perempuannya dan bertemu dengan suami dari kakak perempuannya ini alias kakak iparnya. Nah, kemudian kakak korban itu diduga sedang tidak berada di kos tersebut. Hanya ada terlapor. Oke, berarti mereka ceritanya itu berdua ya dalam kos karena kakak perempuan itu nggak ada di dalam kosan ternyata. Tak disangka NP malah mendapat perlakuan yang bejat selama di sana, selama di kos-kosan itu. Badannya ditarik oleh IWB alias kakak iparnya ini dan celananya dipelorotkan. Kemudian dia disetubuhi secara paksa dalam keadaan sadar. Atas kejadian itu korban pun melapor polisi. Yap, tepat banget sih ya tindakannya. Dia juga sudah menjalani visum dan sejumlah saksi telah diperiksa. Meski begitu, hingga kini terduga pelaku belum ditahan oleh polisi. Jadi itu udah berita pertama yang aku bacain, cuma aku akan bahas di bagian akhir aja setelah aku selesai bacain semua beritanya. Tapi di berita pertama aja itu udah parah banget sih, karena ya pelakunya itu orang terdekat gitu loh. Itu kakak ipar yang otomatis ya suami dari kakak perempuan kita kan. Oke lah. Kita lanjut ke berita kedua. Aku dapat sumbernya di madura.tribunnews.com. Judulnya, 3 bocah di Mojokerto lakukan pelecehan pada temannya sendiri, keluarga korban lapor ke polisi. Bocah berarti di bawah umur. Oke. Seorang bocah perempuan menjadi korban pelecehan seksual di wilayah Kecamatan Glanggu, Kabupaten Mojokerto. Mirisnya, korban masih berusia 6 tahun. Dan pelaku juga adalah anak di bawah umur. Korban yang masih duduk di sekolah TK, ya ampun kasihan banget sih, mengalami kekerasan seksual, dicabuli yang diduga dilakukan oleh 3 teman bermainnya. Sebelumnya, kasus tindakan asusila ini sempat dimediasi dari keluarga korban dan keluarga pelaku oleh kepala desa setempat. Namun, karena tidak ada solusi,
Sehingga keluarga korban itu melapor kejadian yang menimpa anaknya itu ke Polsek Delanggu, namun diarahkan ke unit PPA Satreskrim Polres Mojokerto. Kemudian di sini Kasat Reskrim Polres Mojokerto AKP Gondam Priyenggondani saat dikonfirmasi itu membenarkan terkait kasus asusila yang korbannya adalah anak di bawah umur. Dan beliau juga mengatakan kalau ini masih proses penyelidikan, sudah ada laporannya kemarin. Pengacara keluarga korban yaitu Krisdian Sari mengatakan berdasarkan penyelidikan pihak kepolisian salah satu pelaku bahkan sudah melakukan tindakan asusila 5 kali terhadap korban. Terungkapnya kasus asusila ini pertama kali diketahui ibu korban yang merasa aneh dengan perubahan sikap putrinya atau sikap dari si korban ini. Saat itu korban pulang ke rumah dengan seragam sekolah yang kotor. Kemudian keesokannya korban mengeluh sakit saat buang air kecil. Korban ternyata mengalami tindakan asusila yang diduga dilakukan 3 teman yang masih tetangga dan ini juga masih di bawah umur. Korban diajak di rumah dalam kondisi kosong. Kita lanjut baca berita ketiga. Aku dapat sumbernya di merdeka.com. Judulnya, pergoki anak laki-lakinya dilecehkan. Ibu ini seret pelaku ke kantor polisi. Jadi ini korbannya adalah seorang anak laki-laki. Seorang ibu memergoki anak laki-lakinya dicabuli seorang pria di rumahnya sendiri di Jalan Kompos, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pelaku pencabulan dengan nama Acil telah ditetapkan sebagai tersangka. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi, menjelaskan awal mula perkenalan pelaku dengan korban yang berinisial AA dan berusia 11 tahun. Berdasarkan pemeriksaan, pelaku saat itu sedang main ke rumah korban. Mereka berdua berada di ruang tamu. Oke, jadi pelaku dan korban ini sedang berada di ruang tamu si korban. Dan korban ini berusia 11 tahun. Saat korban tidur di ruang tamu, pelaku melecehkan korban. Oke. Dan pelapor selaku ibu kandung dari si korban itu melihat hal tersebut, kemudian tidak terima dan membawa pelaku ke Polres Metro Jakarta Selatan guna penyidikan lebih lanjut. Oke, jadi yang melihat ini adalah ibu kandung dari si korban. Kemudian langsung dilaporkan ke pihak yang berwenang. Kemudian Nurma menerangkan bahwa polisi telah memeriksa sejumlah saksi pelapor, saksi korban, dan tersangka. Kepada penyidik, tersangka Acil mengakui perbuatannya. Oke. Jadi ini buktinya bahwa tidak hanya anak perempuan yang berisiko ya untuk menjadi korban pelecehan seksual, tapi juga anak laki-laki punya potensi yang sama. Kita lanjut baca di berita terakhir. Aku dapat sumbernya di harianhaluan.com. Judulnya, pemerkosaan anak SMP oleh pamannya. Hingga hamil 6 bulan di Sawah Lunto, Sumatera Barat. Oke. Pada 11 Desember 2022, pelaku memperkosa keponakannya sendiri. Lantaran korban sudah tinggal bersama di rumah pelaku sejak ibu korban meninggal dunia. Oke, jadi korban dari pelecehan seksual ini dia memang sudah tinggal bersama pamannya karena sudah meninggal ya ibunya. Aksi bejat itu telah dilakukan sejak korban duduk di bangku kelas 5 SD. 2 tahun lamanya ia memperkosa keponakannya
dengan alasan istrinya tidak mau melayani hubungan biologis dengannya. Lagi-lagi yang menjadi pelaku adalah orang terdekat dari korban. Kita akan bahas berita tersebut. Jadi aku udah cari berita dan aku juga udah bacain beritanya. Sengaja aku cari berita yang pelaku dan korbannya itu berbeda. Jadi beda latar belakang, maksud beda latar belakang di sini ada yang anak-anak, ada yang laki-laki sebagai korban, ada yang orang terdekat sebagai pelaku gitu ya. Jadi itu baru 4 berita yang aku baca dari banyaknya berita yang beredaran di media. Aku yakin tidak hanya aku yang baca berita itu. Ada banyak teman-teman juga yang setidaknya pernah melihat berita terkait dengan kasus pelecehan seksual. Tapi gini loh, yang aku khawatirin kalau masalah pelecehan seksual ini menjadi fenomena gunung es. Karena pelecehan seksual ini masih menjadi hal yang tabu. Tabu dalam artian korban itu masih ada yang khawatir untuk mengatakan bahwa saya adalah korban pelecehan seksual. Entah dari ada banyaknya latar belakang ya, misalnya karena malu, karena takut, karena adanya ancaman dari pelaku dan latar belakang yang lain. Berarti dari sekian banyak pemberitaan yang sudah beredar atau hal yang sudah diketahui kan berarti karena sudah diberitakan itu kemungkinan masih menjadi sebagian kecilnya saja. Mungkin masih banyak masalah pelecehan seksual di luar sana yang belum terlihat dan belum diberitakan karena belum diketahui. Dari sudut pandang aku pribadi, setelah aku membaca sekian banyak berita yang beredar di media terkait dengan masalah pelecehan seksual ini, bahwa siapa saja bisa menjadi pelaku, bisa menjadi korban, bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja, tanpa terkecuali. Jadi, kalau aku lihat dan awalnya aku berpikir bahwa rumah itu menjadi tempat teraman, tempat ternyaman bagi anak, keluarga menjadi orang yang terbaik ya, orang yang aman bagi si anak atau bagi korban pelecehan seksual. Ternyata enggak juga gitu, karena ada loh pelaku dari pelecehan seksual itu adalah orang terdekat, yaitu keluarganya. Gak hanya kakak ipar, ada juga pemberitaan di mana paman sebagai pelaku, kakek sebagai pelaku, ayah sebagai pelaku. Korban ini sampai ada yang hamil karena situasi seperti itu. Kemudian kalau kita bergeser lagi, selain keluarga sebagai pelaku yang merupakan orang terdekat dari korban, ada juga anak di bawah umur sebagai pelaku pelecehan seksual. Gak hanya pemberitaan yang tadi aku baca, tapi ada banyak pemberitaan lain yang mengatakan kalau pelakunya adalah anak di bawah umur. Dan kalau kita lihat di tingkat pendidikan juga, ada dosen, ada guru, bahkan guru agama yang menjadi pelaku pelecehan seksual. Kalau kita lihat-lihat kan kalau guru itu sebagai pendidik ya, yang mendidik siswa ke arah yang lebih baik, menambah ilmu, tapi dia yang bahkan menghancurkan masa depan dari siswa itu. Dan menurut aku, kita itu memang harus punya sikap yang waspada tentang pelecehan seksual ini, karena siapa saja bisa menjadi pelaku, tanpa terkecuali. Bisa orang terdekat, dan bisa orang yang menurut kita kayaknya nggak mungkin deh karena dia adalah seorang yang pintar agamanya, sebagai pengajar agama, sebagai orang terdidik, atau anak di bawah umur. Tapi ternyata mereka juga ada loh diberitakan kelompok seperti itu yang menjadi pelaku. Memang tidak semua dan kita berharap sebagian kecil saja yang seperti itu, cuman kita tidak pernah tahu
siapa yang berpotensi, siapa yang tidak. Maka dari itu ya menurut aku kita memang harus selalu waspada. Waspada ini bukan berarti kita menuduh. Kalau menuduh ya kita kayak apa-apa tuh menghindar, apa-apa menghindar karena kita udah ngerasa ketakutan gitu sama si A, si B. Tapi waspada itu ya kita melihat ada peluang nih untuk terjadinya pelecehan seksual. Jadi kita bisa hindari peluang itu. Kita waspada dengan kondisi tersebut. Kemudian kita bisa juga melakukan edukasi ya, khususnya untuk anak-anak terkait dengan pelecehan seksual. Kita berikan informasi kepada anak-anak apa saja hal yang boleh dipegang, apa saja hal yang tidak boleh dipegang, mana yang termasuk pelecehan seksual, mana yang termasuk tidak pelecehan seksual. Bahkan kita bisa mengontrol anak-anak kita. Misalnya mereka masih kecil, mereka tidak tahu apa misalnya tentang situasi pelecehan seksual, kitalah mengontrol anak kita. Misalnya kita berikan informasi kepada orang lain, oh tolong jangan pegang bagian ini anak saya, karena itu adalah daerah yang sensitif gitu misalnya. Jadi kita tidak membuka seluruh badan anak kita untuk dipegang atau untuk diperhatikan kepada banyak orang gitu ya, karena menganggap bahwa mereka adalah masih kecil. Tapi anak-anak juga punya privasinya sendiri gitu. Dan untuk korban, mungkin kata-kata semangat itu aja nggak cukup ya, karena kata semangat nggak bisa membalikan situasi yang sebelum terjadinya pelecehan seksual. Tapi korban, kalian hebat banget, udah bisa bertahan. Dan korban-korban yang melaporkan itu juga luar biasa, karena udah berani untuk mengurangi masalah pelecehan seksual ini dengan melaporkan. Itu juga sebagai langkah untuk memberhentikan aksi pelaku untuk mencari korban-korban berikutnya. Dan untuk teman-teman semua emang sulit kalau misalnya kalian ada yang mengalami pelecehan seksual, kalian adalah korban, itu memang sulit ya untuk mengatakan bahwa saya adalah korban dari pelecehan seksual. Ya dengan banyak latar belakang. Tapi ingat, kalian itu bukan berada di pihak yang salah. Kalian adalah korban. Jadi gak ada nih kita udah mengalami pelecehan seksual, tapi kita yang disalahkan gitu ya, itu udah istilahnya udah aneh banget sih. Karena ya kita harus memberikan perlindungan, kita harus memberikan keamanan bagi korban gitu. Apalagi kita harus menanamkan bahwa pelecehan seksual ini bukan lagi menjadi hal yang tabu. Tapi kita memang harus memberikan edukasi tentang pelecehan seksual. Setidaknya kita tahu bagaimana cara mencegahnya, dan kita tahu bahwa setiap orang punya potensi untuk menjadi pelaku dari pelecehan seksual. Jadinya kita harus tetap waspada, tapi waspada itu bukan berarti kita menuduh. Karena kita berharap pelaku pelecehan seksual itu tidak banyak, bahkan tidak ada sama sekali. Itu adalah harapan kita, cuma ya kita harus tetap waspada. Oke, semuanya, sekian video dari aku. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Dadah!